ya. Yang mode titit ini fungsinya untuk itu, ngukur jalur putus atau enggak. Halo bosku, untuk part belajar servis kali ini adalah pengenalan avometer. Oke, nggak usah lama-lama, saya kasih beberapa contoh pengukuran menggunakan avometer ini ya. Intinya tuh kalau untuk servis HP paling pakainya itu di mode voltase DC sama ini nih, dioda dan lain-lain. Ini ngumpul biasanya jadi satu di sini ya, tandanya yang kayak gini nih. Untuk pengukuran voltase itu biasanya digunakan salah satunya itu untuk kayak ngukur baterai. Contohnya misalnya seperti ini ya. Nih, baterai itu tegangannya rata-rata tuh 3,7 ke atas ya, sampai 4 volt ya. 38, 37 lah, intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian dapat kasus HP mati gitu ya, yang perlu kalian cek pertama ya, kalau misalnya sudah dibongkar, cek baterai dulu, ukur voltasenya ada atau tidak. Pengukurannya seperti ini. Prob merah ini kan untuk plus, nah yang hitam ini untuk min. Merah taruh di sini, pin 1, pin 2 nya taruh sini. Kalau misalnya posisi ini berarti salah kalian naruhnya ya, salah. Ini kan minus ya, berarti harusnya minusnya di sini, plusnya di sini, karena depannya tadi kan min kan. Nah berarti ini salah nih probnya, seperti ini. Nah ini baru benar nih. Berarti kalau posisinya kayak gini, plus baterai sebelah kanan, minus baterainya sebelah kiri. Jangan sampai salah, nanti pun kalau misalnya mau tembak tegangan baterai pakai PSU, jangan sampai salah min plusnya. Karena kenapa ya, bisa muit ini baterainya ya, intinya kayak gitu. Ini untuk ukuran baterai lah. Kalau tegangannya itu sekitar 37 lebih, kemungkinan baterai kondisinya bagus ya. Tapi kalau misalnya voltase baterainya itu di bawah 37, ya harus melakukan tembak tegangan baterai. Untuk tembak tegangan baterai nanti saya kasih tutornya ya. Nah ini salah satu cara pengukuran voltase, yaitu untuk mengukur tegangan baterai. Terus kita coba ke mode dioda. Nah, kalau mode dioda itu harus di sini ya, harus pas di sini. Sama dilihat tuh, di sini kan ada gambarnya nih. Ini untuk yang ukur kayak, nah mode ini tuh untuk mengukur misalnya jalur ini nyambung ke sini apa enggak, jalur ini nyambung ke sini apa enggak gitu. Kalau misalnya diukur pakai ini, alat ini dia bunyi tit itu, berarti otomatis jalurnya tidak putus atau masih nyambung. Tapi kalau diukur pakai mode kayak gini kok, yang seharusnya jalur itu nyambung tapi nggak bunyi tit, berarti ada kemungkinan jalur itu putus. Nah, ini fungsinya yang mode titit ini nih ya. Yang mode titit ini fungsinya untuk itu, mengukur jalur putus atau enggak, salah satunya itu. Kalau yang mode dioda untuk mengukur komponen itu biasanya kita pakainya di sini. Ini ada gambarnya toh, dalam belakangnya ini dioda, ini berarti untuk mengukur. Caranya gimana? Caranya ukur seperti ini bos. Kalau pengukuran dioda untuk probnya itu kebalik ya, yang merah taruh di ground itu yang kayak kaleng nggak apa-apa, intinya di ground ya. Terus yang hitam ini yang buat ngukur tuh yang hitam. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya kita ngukur konektor baterai misal, tuh kelihatan kan, itu berarti konektor baterainya kondisinya normal ya, tidak putus jalur ataupun short atau gimana, karena di situ terlihat 3,6, berarti ini jalur tuh aman. Kalau kayak gini 00 kayak gini, waktu diukur 0 berarti short. Misalnya kalian ngukur kayak tadi di sini ya, di sini kan 3,6 kan, ini dilihat kan, di sini 3,6, ini berarti jalur bagus ya, tidak short. Tapi ketika kalian ngukur pakai mode dioda, terus pas di jalur plusnya kok kalian ukur di sini 00, berarti ini mesinnya short. Nah, untuk memastikan lagi ini mesinnya short atau tidak, kalian coba colok pakai PSU atau
power supply. Untuk cara menggunakan power supply-nya ya video selanjutnya ya. Sementara kita belajar untuk avometer dulu, untuk cara ngukur-ukur dan kegunaan avometer dulu. Oke, kurang lebih contohnya seperti itu ya. Avometer ini gunanya untuk melakukan pengukuran pada saat melakukan servis HP, dan untuk teknis itu wajib ada dan wajib punya ya. Terserah kalian mau pakai merek apa aja, yang penting kalau bisa sih yang bagus ya. Ya contohnya kayak gini lah, yang merek ini, karena pengukurannya udah cukup akurat, jadi biar tidak salah analisa nantinya ya. Oke ya, oke bos, bye.